Cerita ini mengisahkan Badang yang merupakan hamba kepada seorang wanita yang tinggal sendirian di Sayung. Pada suatu hari, Badang menahan luka di sungai. Namun, Badang merasa tidak berpuas hati karena luka yang ditahannya tidak pernah mendatangkan hasil. Malah yang tersisa hanyalah sisik dan tulang ikan di sekitar lukanya. Badang telah membuat keputusan untuk mengintai lukanya. Setelah itu, Badang mendapati bahwa seekor hantu sedang memakan ikan di dalam lukanya. Badang menerpa dan memegang janggut hantu itu dan mengugut hantu itu untuk dibunuh. Hantu itu pun terkejut dan takut mendengar kata Badang. Gemetar hendak melepaskan diri namun tidak dapat. Maka hantu itu pun meminta tolong agar jangan dibunuh dan akan memenuhi hasrat Badang. Maka kata Badang kepada hantu itu, "Berilah aku kuat dan gagah. Segala kayu dan batu yang besar-besar itu dapat aku bantun dengan umbi akarnya, dengan sebelah tanganku juga." Hantu itu berkata kepada Badang, "Jika engkau ingin gagah, hendaklah makan muntahku." Dan Badang pun mengakui, lalu hantu itu pun muntah dengan banyak. Maka Badang pun memakan muntah hantu tersebut dan janggut hantu itu dipegang oleh Badang. Setelah itu, Badang mencoba untuk mencabut segala pohon yang besar dan Badang berjaya. Lalu Badang pun melepaskan janggut hantu tersebut. Pulanglah Badang ke rumah tuannya dan Badang pun mencabut semua pohon kayu yang besar-besar. Maka luaslah pemandangan di rumah tuannya. Badang kemudian pulang untuk tidur. Lalu, tuannya melihat Badang sedang tidur dan belum pergi menebas dengan rasa marah. Tuannya membangunkan Badang. Tuannya kemudian marah kepada Badang kerana tidak mendengar katanya untuk bekerja. Lalu Badang menyahut bahwa sudah ditebang semuanya. Namun tuannya tidak mempercayai Badang. Maka sahut Badang, "Marilah Datuk lihat, jika tidak percaya akan saya." Maka tuannya pun pergilah dengan Badang. Setelah sampai dipandang oleh tuannya tanah itu terlalu luas. Disangkanya tebasan orang lain. Katanya kepada Badang, "Tebasan siapa engkau bawa aku ini?" Maka kata Badang, "Inilah Datuk, tebasan kita." Maka dikabarkannya lah perihal dirinya itu. Maka tuannya pun heranlah serta dengan sukacitanya bertambahlah kasihnya akan hambanya itu. Menjadilah kayalah ia. Dengan berkat gagah hambanya, Badang itu menjadi 230 hambanya. Maka dipanggil orang kaya Sayung. Badang pun dimerdekakannya. Setelah kedengaran Raja Singgapura ketika itu, Sri Ratna Wikrama mendengar kehebatan Badang. Lalu Baginda memanggilnya datang menghadap. Lalu Badang dijadikan salah seorang Sadim Sani di istana. Setelah beberapa lama Badang menjadi hamba, Baginda menitahkan Badang pergi ke Sayung untuk mengambil buah kuras. Maka Badang pun ke Sayung, lalu dipanjatnya pohon kuras itu yang berbuah hanyalah sedahan. Maka dipautnya dahan kuras itu lalu patah. Kemudian Badang terjatuh dan kepalanya terhempas ke batu yang besar, menyebabkan batu itu belah dua. Setelah itu, datanglah Badang ke Singgapura dengan pilang itu untuk mempersembahkan buah kuras tersebut kepada raja. Pada suatu masa, raja membuat sebuah pilang panjang 15 di hadapan istana. Setelah sudah siap, raja menyuruh 400-500 orang untuk menyorong pilang tersebut, tetapi tidak tersorong juga. Namun Badang berjaya menyorong pilang itu dan raja menjadikan Badang sebagai hulu balang.